Baik teman-teman, kita lanjutkan area perpompaan ya. Apabila teman-teman ingin PPM, nah pastinya teman-teman harus copy cekpot di sini. Ini dari unit baru sudah dipasang nipple untuk cekpot PPM. Nah ini ya yang dinamakan sensor swash plate ini, yang kita bisa mengetahui pergerakan pompanya lagi berapa cc. Dia memanfaatkan sensor ini. Di sini ada VC, volume control, bisa di adjust ini. Nah ini di main pump 2, kita di belakang unitnya. Terus pertama, kalau kita ingin mengukur main pressure, kita selain bisa melihat di monitor panel, bisa di sini. Ini untuk mengukur main pressure dari pompa 2 bagian rear, karena di sini bagian belakangnya. Sedangkan ini main pressure bagian front pompa 2. Ini yang dari sekuen valve sana ya. Pressernya masih tinggi, belum diatur. Ini yang tadi SPR ya, pressure reducing valve untuk ngatur. Dan ini bisa di adjustment ketika pilotnya kurang, yang di adjust ini harus dikendorkan dulu nut di sini, terus ini dikencengin pakai obeng min. Nah dikencengin, terus habis itu ini baru lock nutnya dikencengin lagi. Nah terus bagiannya di sini untuk ngecas stroke dari pompa. Nah pompa itu cara kerjanya, kalau di sini ini swash plate-nya modelnya gini ya, gini sama ini. Jadi kalau di sini miringnya ke sini, dia swash plate-nya ke sini miringnya. Jadi dari sisi kiri dan kanan miringnya ke sini. Semakin miring ke tengah, dia akan semakin kimak. Begitu aja di sini. Kalau di sini tuh miringnya ke tengah gini, semakin ke sini akan kimak. Jadi dia kiminnya malah ke sini, kimaknya ke sini. Gitu. Ini kimin, ini kimak. Nah, yang nyeting siapa? Yang nyeting dari sini ada VC valve. Makanya dihubungkan dengan ini sensor swash plate. Nah, kita lanjut ke cekpot dulu teman-teman. Di sini kalau di shop manual kita belajar yang di belakang dulu ya, pompa 2 belakang. Selenoidnya di sini berarti ntar ada cekpot. Kalau di selenoid dulu ini nggak dipasang satu ini cekpotnya ini. Nah ini berarti dia selenoid CE, berarti cekpot output EPC. Jadi cekpot pressure yang setelah EPC, jadi setelah mendapatkan selenoid ini. Pertama, kalau di sini ada pilot itu ukurnya di sini. Pilot misalnya 30, terus masuk ke di sini kan, dia masuk setelah dalam sini terus ke sini. Nah ini akan disetting oleh EPC sensor, EPC selenoid. Nah ntar keluarannya di sini. Semakin besar pressure di sini, pompanya akan semakin kimak. Jadi begitu teman-teman. Nah, mungkin terus currentnya semakin besar, pressure di sini akan semakin besar. Itu ada standarnya di shop manual. Kalau misalnya 20, currentnya harus berapa. Nah, itu bisa dilihat di shop manual. Ingat ya teman-teman, di sini 30, lupa aja ya, antara 30 atau 36 ya untuk pilotnya PC 2000 ya. Ntar bisa dilihat di shop manual. Nah, untuk selenoidnya ini tadi, semakin current semakin besar, pompanya akan kimak. Nah, current semakin besar, pressure output EPC semakin besar. Nah, pressure output EPC ini yang akan menggerakkan si slip ya. Di sini ntar ada slip di VC control, volume control atau VC valve. Nah, ini yang akan mendorong slip. Slipnya itu akan terdorong ke bawah atau ke atas,
Nah, slipnya ini akan terdorong ke atas. Nah, dia akan membuka jalur dari lar chamber ke drain. Yang dari small chamber tadi ada standby pressure dari main pressure. Dia dapatnya dari mana? Di sini ada shuttle valve. Nah, shuttle valve itu antara memilih dari pilot atau dari main pressure. Kalau di sini berarti di sini entar ada, kalau di sini lar chamber, di sini semua. Nah, ini berarti lar chamber, berarti ini CS, ini CS, ini CE. Kalau ini baru namanya CS, CE sama CS satunya ini CH, betul. Nah, CS itu bukan jackpot small ya, tapi jackpot ke lar chamber. Jadi ketika kita ingin mengetahui lar chambernya berapa, lar chamber dari piston ya, di sini ntar ada piston. Nah, lar chamber ini ketika terhubung dengan drain, nah dia akan kimak, pompanya akan kimak. Tapi kalau lar chamber ini tidak terhubung dengan main pressure atau dari shuttle valve ini, antara main pressure dengan pilot, dia akan kimin. Biasanya seperti ini. Shuttle valve ini fungsinya apa? Dia antara memilih pressure yang untuk ngontrol si servo piston ini, dia menggunakan pilot atau menggunakan si main pressure. Nah, kapan pressure pilot kan kecil. Nah, kapan kira-kira gitu kan pertanyaannya. Kalau main pressure kan besar, harusnya kan menggunakan main pressure ya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Misalnya ketika netral itu main pressure itu dibatasin jet sensor hanya 16 beda-beda ya, 12,5, 2000 sama 8,5 beda-beda. Ya kecil lah, 20 kiloan lah. Nah, sedangkan di pilot itu kan mencapai 30. Makanya ketika netral itu yang digunakan untuk menggerakkan servo, dia menggunakan pilot pressure. Tapi ketika tidak netral baru menggunakan main pressure, karena main pressure lebih besar. Makanya di sini ada shuttle valve. Nah, di sini ntar ada orifice ya. Kalau di shop manual ini orifice, dia dihubungkan dengan lar chamber. Ya, kalau nyebutnya ini orifice ini. Tapi ini lar chamber. Di sini ada small chamber yang selalu terhubung dengan main pressure atau shuttle valve ini. Ya, berarti dari shuttle valve di sini. Nah, pressure-nya berapa ya? Kalau nggak seperti main pressure ya seperti ketika netral seperti pilot, karena main pressure-nya kalah. Tapi ketika dia beroperasi bisa jadi seperti main pressure. Tergantung pressure pilotnya. Tapi kalau operasi harusnya menang main pressure di sini. CH. Nah, cara kerjanya ya tadi, ketika di sini ada pressure besar, dia akan mendorong slip ini ke atas. Ketika slipnya terdorong ke atas, dia akan menghubungkan lar chamber atau piston di lar chamber ini terhubung ke drain, sehingga yang dari small chamber ini selalu terhubung di small chamber. Karena yang lar chamber terhubung di drain, sehingga small chamber ini akan menang. Dia akan mendorong ke sini, ke kanan saya. Kalau dia terdorong ke kanan, hose plate-nya akan miring ke kanan, sehingga dia akan kimak. Nah, sambil dia terdorong ke kanan, dia akan mendorong si solenoid si spool ke atas. Ketika dia sejajar dengan si slipnya tadi, dia akan memutus lar chamber yang terhubung dengan si drain. Begitu. Ketika di sini karenya lebih besar lagi, pressure-nya lebih besar lagi, sehingga slipnya akan terdorong ke atas lagi. Kalau slipnya terdorong ke atas, lar chamber akan terhubung dengan si drain. Yang dari small chamber ini selalu terhubung dengan si main pressure atau dari pilot, dari shuttle valve. Nah, karena di sini ada pressure, dia akan mendorong ke kanan. Kalau terdorong ke kanan, dia modelnya runcing ya. Dia ketika terdorong ke kanan, dia akan menggerakkan
sepul yang di tengahnya slip itu dia akan terdorong ke atas sehingga dia sejajar lagi akan memutus si pergerakan ini yang ngedrain ke chamber. Begitu juga kebalikan, ketika dia di sini karenanya sedikit, di sini ada kekuatan spring. Nah, dia akan mendorong si slipnya ke bawah. Ketika slipnya terdorong ke bawah, dia malah menghubungkan large chamber dengan shuttle valve. Dia dapat main pressure. Nah, di sini ada large chamber, di sini ada small chamber. Small chamber itu selalu berhubungan dengan si shuttle valve atau main pressure, atau dari pilot ya, main shuttle valve. Nah, ketika pressernya sama kanan dan kiri berhubung di sini large chamber, jadi kan menang yang large chamber. Dia akan terdorong ke kiri. Ketika ini terdorong ke kiri, akhirnya pompanya akan beranjak ke kimin. Nah, ketika dia terdorong ke kiri disertai dengan di sini sepulnya akan terdorong ke bawah. Kalau terdorong ke bawah akan memutuskan tadi dari shuttle valve ke large chamber. Begitu. Dia akan duduk di. Ketika ini karenanya dikurangin lagi, pressernya di sini berkurang lagi, dia akan springnya di sini akan menang sehingga dia akan mendorong slip ke bawah. Ketika slipnya terdorong ke bawah, di sini ada shuttle valve yang mengisi ke large chamber. Nah, ada yang standby di small chamber karena dia pressernya sama, berhubung luas penampangnya besar large chamber, dia akan terdorong ke kiri. Ketika dia terdorong ke kiri, switch plate-nya akan semakin kimin. Ketika kimin, nah dia sepulnya itu akan karena miring ya, dia ketika ke kiri dia akan ke bawah sepulnya. Ketika sepulnya sejajar dengan si slip, nah ini akan diputus dari shuttle valve